kita juga lagi-lagi tidak bisa menutup mata bahwasanya banyak orang-orang ataupun kelompok-kelompok oportunis yang memanfaatkan privilege ataupun hak prerogatif mereka untuk menumpas dan menggemboskan kepentingan rakyat. Oh, ada sih tukang jualan narkoba di depan kampus. Oh, kan kayak gitu. Kan pemerintah selalu menggaungkan terkait kita akan menggapai Indonesia emas di 2045. Sedangkan kalau misalnya narkoba terus marak, siapa yang nanti mengisi 2045? Sedangkan otaknya sudah rusak oleh. Selamat datang kembali di Juragan Podcast. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan aktivis muda. Di usianya yang masih sangat muda, dia aktif dan menjadi aktivis dan peduli kepada pemerintah lewat gerakan-gerakan sosial yang memang akan lebih menarik saat kita hadirkan bintang tamunya. Bintang tamu hari ini kita panggil aja langsung Parila Budi. Oke, halo brother, sehat kan? Sehat. Coba kita ingin tahu lebih jauh nih, kenalan dulu. Ya, kira-kira siapa, dari mana, lahir di mana, pacarnya siapa? Saya nama saya Parila Budi, biasa dipanggil Budi. Orang Bandung, tapi bukan suku Bandung, itu bukan suku Sunda. Saya keturunan Jawa Kalimantan. Jawa Kalimantan. Kebetulan ya umur saya masih 22 tahun. Dan sudah banyak ya melakukan banyak gerakan-gerakan pemerhati penyelenggaraan pemerintah, khususnya di Kota Bandung ya. Jelas ketika kebetulan saya aktivis, ya itu dalam artian aktivis itu saya aktif di organisasi mahasiswa. Cuman baru pernah juga gitu Kak Arisna, baru aja beberapa minggu yang lalu kita baru pernah. Emang sedikit saya sering ikut andil dalam gerakan-gerakan ekstra parlementer karena yaitu wujud dan sebagai bentuk realisasi kita sebagai siswa yang diberi gelar mahal oleh masyarakat, seperti itu sih Kak. Ya memang kan ke depan tuh memang perlu nih mahasiswa-mahasiswa, anak muda yang menjadi pemerhati sosial supaya bisa memperlihatkan nih hal-hal yang ideal dan realistisnya seperti apa, sebagaimana yang sering kita tahu ya para tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin publik khususnya di sebut aja Kota Bandung gitu ya, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan atau tidak. Nah, di Juragan Podcast ini ya, jaringan rakyat untuk Ganjar, kami ingin tahu lebih dalam ya aktivitas atau seputar aktivitas Kang Budi sendiri selama menjadi aktivis gitu. Mungkin selama saya menjadi aktivis, kebetulan saya juga pernah menjabat jadi ketua bidang akademik di Punan, dan kebetulan juga saya terakhir itu kemarin menjabat di ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. PPM loh ya, DPM. DPM. Nah, mungkin cuman berbicara soal hal ideal ya emang kita harus selalu gaungkan sih. Nah, kehadiran saya ke sini juga kan karena ada beberapa hal yang mungkin ingin didiskusikan dan dibicarakan. Gitu. Nah, aktivitas sebagai aktivis gitu ya. Memang kita ingin tahu nih, apa sih yang menjadi dasar atau apa sih yang menjadi alasan kenapa kamu mau menjadi seorang aktivis? Kalau kita lihat teman-teman kita mahasiswa, kadang kan ada kenaun sih gitu ya. Mau apa sih? Kenapa sih harus jadi aktivis gitu kan? Terus apa sih yang sedang diperjuangkan gitu? Nah, kira-kira alasan kamu senang jadi aktivis itu apa sih gitu? Pertama emang punya basic passion melawan sih Kang. Itu karena mungkin saya hidup di jalanan dari SMP SMA, karena mungkin ya kultural di Bandung kan agak sedikit banyak ya subkulturnya. Ketika saya coba realisasikan dan coba saya mengikuti pola-pola yang ada di mahasiswa gitu, ketika saya lulus dari SMA ternyata berbicara soal melawan itu ada teknis dan cara-caranya tersendiri gitu. Pada akhirnya saya terpantik untuk ikut andil gitu ya dalam gerakan peduli terhadap
apa yang menjadi keresahan ataupun kebutuhan masyarakat. Walaupun terkadang gerakan-gerakan ini tidak didengar dan lain-lain gitu. Cuman yang terpenting menjadi poin utama dan orientasi berpikir saya adalah bagaimana caranya kita tetap memperjuangkan hal-hal yang patut diperjuangkan sih Kang. Gitu sih. Dari pengalaman saat kamu menjadi seorang aktivis gitu ya, memang coba tolong kamu jelasin juga kira-kira masalah apa sih yang sebenarnya membuat kamu resah berbicara dengan kepentingan masyarakat yang saat ini kamu sedang perjuangkan gitu. Khususnya di Kota Bandung Ya, khususnya di Kota Bandung, melihat pemerintahan hari ini gitu ya, mau di Kota Bandung, di Jawa Barat ataupun cakupannya nasional gitu, lihat bahwasannya banyak kebijakan-kebijakan yang kurang pro rakyat gitu, kurang pro rakyat. Bukan berarti notabene pemerintah tidak peduli gitu, karena kita juga tidak bisa menutup mata ataupun menutup kemungkinan bahwasanya masih banyak good police gitu ataupun ya orang-orang baik gitu yang ada di pemerintahan sana. Cuman ya kita juga lagi-lagi tidak bisa menutup mata bahwasanya banyak orang-orang ataupun kelompok-kelompok oportunis yang memanfaatkan privilege ataupun hak prerogatif mereka untuk menumpas dan menggemboskan kepentingan rakyat kan, seperti itu ya. Salah satu contohnya kemarin saya dengan rekan-rekan inisiasi bersama-sama untuk memberantas terkait obat-obatan terlarang, obat-obatan terlarang. Mengapa? Karena motifnya pertama sih simpel kan, saya tidak menutup mata melihat bahwasanya kok ada sih tukang jualan narkoba di depan kampus. Kan kayak gitu. di depan lembaga pendidikan. Di depan lembaga pendidikan termasuk SMA, SMP, bahkan di pinggir SD pun ada. Banyak tuh, Bu. Banyak. Apalagi di depan perguruan tinggi gitu. Hari ini emang kita juga tidak bisa menutup mata terkait maksudnya keadaan degradasi sosial ini gitu ya, fenomena krisis moralitas hari ini di dalam kampus pun banyak gitu ya hal-hal yang terjadi seperti itu. Cuman yang harga diri perguruan tinggi sebagai laboratorium pembelajaran dicorengi gitu oleh sekelompok orang oportunis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Nah mungkin kalau misalnya saya bisa tarik garisnya, kenapa mereka bisa seterbuka itu gitu, otomatis kan ada yang mengizinkan gitu. Sedangkan kan kita punya stakeholder yang seharusnya bisa menumpas mereka dan menutup kemungkinan dan menutup untuk perdagangan-perdagangan mereka. Seperti itu sih Kang. Kalau misalnya bentuk gerakan-gerakan movement sosial di luar, misalnya gerakan-gerakan kemarin tuh seperti contoh Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dari mulai RUU-nya sampai diundang-undangkannya gitu. Cuman hari ini kita lebih terfokus terhadap isu-isu sosial. Oke, jadi menarik sih ini bagi kita ya Kang Budi. Artinya persepsi melawan itu bukan arti konotasi negatif. Ya. Tapi persepsi melawan adalah bagaimana gerakan Kang Budi dan teman-teman itu untuk menginformasikan bahwa terjadi hal-hal yang sedikit ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, seperti halnya kampus dia lembaga atau laboratorium pendidikan ya, tapi jangan hanya memfasilitasi pengembangan pendidikan tetapi tidak melihat sekeliling gitu ya. Terus bagaimana pemerintah lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan gitu ya. Melihat banyak sekali tempat-tempat yang dekat dengan kampus bahkan dia jual obat-obatan terlarang, narkoba ya, gitu segala macam. Nah kira-kira bagi Kang Budi sendiri ini kan hal yang besar ya, bukan yang kecil ya, bahaya narkoba bagi generasi bangsa gitu. Nah dari Kang Budi sendiri kira-kira baiknya pemerintah seperti apa gitu? Sebenarnya saya nggak menyalahkan perguruan tingginya gitu ya, karena perguruan tinggi dengan kurikulum mereka yang jelas pasti ada visi dan misi terkait anti pemberantasan narkoba. Cuma yang saya salahkan adalah para stakeholder yang ada di pemerintahan, terutama mungkin di Kota Bandung. Kayak saya domisili Kota Bandung, sini mana bahwasanya kok bisa seterang-terangan itu gitu. Oke, mungkin saya tidak menutup mata ketika saya SMP dan SMA hal-hal itu tuh bisa dianggap lumrah gitu ya, maksudnya tuh. Cuman masih bisa didapat di apotek Kak dulu. Nah hari ini dengan notif mereka
dimodifikasi ataupun dengan cara lain, dengan kios-kiosan dan lain-lain. Kiosnya ada gantungan sampo dan lain-lain, yang pas kalau ibu-ibu nanya ke sana sebenarnya mau beli sampo, ternyata nggak ada samponya. Motifnya seperti itu ya, motifnya seperti itu. Dan pada akhirnya juga kan sebenarnya ini menjadi juga sebuah ancaman bagi teman-teman saya yang menggaulkan hal-hal ini, karena kan otomatis orang, ketika saya dan rekan-rekan, sebenarnya kan ini inisiasi dari rekan-rekan saya bahwasanya ayo kita berantas gitu di luar isu-isu undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini pun menjadi salah satu permasalahan. Bagaimana caranya, kan pemerintah selalu menggaulkan terkait kita akan menggapai Indonesia Emas di 2045. Sedangkan kalau misalnya narkoba terus marak, siapa yang nanti mengisi 2045? Sedangkan otaknya sudah rusak oleh jenis narkoba yang mungkin belum tergolong ke jenis narkotika. Saya secara pribadi ya mengucapkan terima kasih ke Kang Budi karena melihat keresahan-keresahan yang penting bagi generasi bangsa, khususnya bahaya narkotika gitu ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa pengguna ataupun yang menjual, siapapun yang terindikasi dengan bahaya narkoba ini merupakan tindak pidana kejahatan yang luar biasa. Nah, saat Kang Budi sebagai aktivis tidak memperdulikan cara pandang mahasiswa terhadap pribadi Kang Budi, tapi Kang Budi punya semangat melawan untuk menginformasikan kepada stakeholder. Sebenarnya kan kalau kita tarik ke belakang, pasti di situ eksekutif, legislatif, ya, maupun yudikatif, kepolisian, semua dia berupaya juga bersama-sama dengan berupaya maksimal untuk memberantas tindak pidana narkoba dan narkotika. Nah, dengan gerakan-gerakan yang sudah Kang Budi jalankan bersama teman-teman, selama ini pengalaman dan harapan dari Kang Budi sendiri saat Kang Budi melakukan gerakan itu sebenarnya supaya pemerintah seperti apa gitu? Pada akhirnya, maksudnya kita sebenarnya terkadang mungkin ya banyak paradigma yang terbangun gitu. Kita ini bangun front ini dan kita dan lain-lain. Padahal kan seperti itu. Makanya sebenarnya pada akhirnya teriakan kita itu adalah teriakan kebutuhan dan keresahan gitu, yang dimana memiliki harapan gitu. Jadi kan sebenarnya konotasi diksi melawan kami itu kan melawan akan ketidakadilan yang terjadi, melawan sedikitnya yang melawan ketidakadilan, melawan ataupun menumpas hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, karena kan dari janji-janji politik mereka dan lain-lain kan untuk mensejahterakan rakyat dan lain-lain. Nah, pada akhirnya kita hanya menonggi dengan caranya gerakan ekstraparlementer, gerakan edukasi, gerakan sosialisasi, yang dimana ya harapan saya terhadap pemerintah yaitu para stakeholder yang hari ini masih menjabat terjun langsung ke lapangan. Karena hari ini saya aja gitu ya kan, maksudnya saya tidak digaji oleh pemerintah. Betul, ini adalah pedulinya. Ini kan betul sebagai realitas kemanusiaan. Karena hari ini nggak bisa menutup mata juga pasca pandemi, walaupun pandemi ini hanya salah satu indikator lah dari bentuk degradasi moral ataupun fenomena krisis moralitas hari ini yang terjadi. Cuman pada akhirnya ya kita menuntut kepada para stakeholder untuk terjun langsung. Saya tidak dibayar oleh pemerintah dalam artian, tapi saya peduli. Nah, tolong kalian yang dibayar dan digaji oleh pemerintah, oleh masyarakat, tolong terjun langsung ke lapangan, karena ini bisa terlihat langsung gitu kan, bukan yang gerakan-gerakan motifnya di belakang layar. Ini udah di depan perguruan tinggi, di depan sekolah, di depan SMA. Secara tidak langsung kan berarti gerakan oknum tertentu ya, struktur dan sistematis. Jadi perlulah pengawasan yang ketat, profesional. Nah, setelah Kang Budi menginformasikan kepada stakeholder tertentu ya dengan gerakan-gerakan yang sudah Kang Budi jalankan, responsifkah pemerintah terhadap gerakan tersebut sejauh ini? Bukan berarti langsung tiba-tiba bisa menghilangkan, tapi minimal ada proses yang dilakukan. Dan kira-kira dari seorang aktivis Kang Budi gimana? Ada dirasakan atau tidak? Kebetulan alhamdulillah aja, maksudnya tuh kita bersifat ya tarik mundur ya, dalam artian disebutnya tarik mundur, maju mundur gitu. Kita melawan,
kita edukasi, kita melawan, kita edukasi dalam artian kita teriak, kita juga ngobrol gitu. Apa sih keresahan kalian? Nah kebetulan emang langkah-langkah yang baru dilakukan kan baru beberapa tahap, beberapa tahap, dan alhamdulillahnya maksudnya direspon dengan baik. Cuman yang saya agak sayangkan gitu, masih banyak ada beberapa individu mungkin ya, individu yang menutup mata bahwasanya oh ini bukan tanggung jawab saya nih, oh ini enggak, karena saya bekerjanya di undang-undang A dan B nih. Sedangkan kan secara kan dalam konstitusi itu kan ada hukum yang tetap, ibaratkannya ada hukum tertulis dan ada hukum adat kan ya kan, ibaratkan ya. Nah hukum adat ini kan merupakan adat istiadat gitu, adat istiadat kan termasuk konstitusi kalau sependek pengetahuan saya. Nah di adat istiadat ini kan kita diajarkan untuk memiliki moral. Nah sedangkan di mana letak moralitas para pemangku kebijakan atau stakeholder ketika misalnya emang ranah geraknya tidak sesuai dengan ya misalnya ranah skup geraknya hanya di undang-undang A atau undang-undang B, cuman di mana rasa kepeduliannya gitu. Tapi nggak apa-apa kan Budi, jangan menunjukkan semangat, karena dengan salah satu di podcast Juragan ini ya, jaringan rakyat untuk Ganjar, di sini pun kita bisa menginformasikan melalui podcast ini sehingga pemerhati kebijakan khususnya para tokoh publik bisa mendengar ya, dengan dia mengetahui hal-hal yang tadi Kang Budi gerakan. Semoga juga nanti ada gerakan di luar Kang Budi bisa bersama-sama ikut serta peduli ya untuk memberantas oknum-oknum penjual obat-obat terlarang secara struktural. Nah ini yang menarik sih Kang Budi, mendekati pesta demokrasi, mendekati pemilu 2024. Kang Budi punya banyak keresahan sebagai aktivis. Tadi bagaimana mungkin para sebut saja ya yang saat ini hadir di legislatif atau eksekutif segala macam punya banyak janji. Nah dari perspektif Kang Budi secara pribadi dan secara aktivis, bagaimana menurut Kang Budi tentang pemilu 2024 ini yang sebentar lagi akan? Yang pertama mungkin kemarin ganjang-ganjing terkait proporsional tertutup dan terbuka ya, nama itu yang menjadi ini kepentingan siapa sih sebenarnya? Tapi udah beres tuh kan? Tapi kan udah beres, pada akhirnya ya ditetapkan menjadi proporsional terbuka kan ya. Nah dari situ mulai. Cuman ya pada akhirnya saya pribadi ya kan, saya nggak mewakili aktivis yang lain juga gitu. Hanya itu mah tadi kan akan ceritakanlah aktivitas Budi gitu ya. Kalau menurut saya pribadi terkait pemilu 2024 ini kita harus lebih bijak lagi kembali, karena hari ini menanggapi berbagai macam isu dari mulai regional ataupun misalnya tingkat kota kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional, apalagi tentang global. Nah, hari ini mungkin banyak konspirasi ataupun yang masih menjadi isu yang kalau misalnya kita tidak bijak dalam memilih seorang pemimpin, takutnya kita celaka gitu. Nah, maka dari itu mungkin pesan ataupun misalnya pendapat Budi tentang 2024 untuk masyarakat adalah banyak-banyak mengolah informasi, tapi informasinya yang emang benar-benar teruji gitu. Karena hari ini juga kan banyak buzzer-buzzer kan, banyak buzzer-buzzer yang digerakkan lewat media sosial, terutama media sosialnya WhatsApp grup bapak-bapak dan ibu-ibu dan TikTok gitu. Ya, dan lewat Facebook gitu. Kalau misalnya untuk di Instagram mungkin agak sulit ya menyentuh isu-isu di Instagram gitu, karena kan kalau misalnya di entertaining gitu ya, yang saya lihat TikTok dan saya lihat Instagram lebih malah saya lihat Instagram, karena emang di Instagram mah emang lebih terfilter gitu si algoritma dan lain-lain. Nah, yang berbahaya ini media sosial TikTok dan lain-lain kan. TikTok dan Facebook. Nah, itu yang menjadi titipan untuk pemilu 2024, hati-hati gitu, terpolarisasi atau tergiring hanya karena mungkin kepentingan salah satu kelompok oportunis yang untuk menghancurkan oposisinya, kayak itu gitu. Jadi artinya bahwa yang pertama pemuda harus betul-betul konsen, jangan juga tidak peduli terkait waktu yang sudah dekat, khususnya untuk pemilu 2024 harus ikut serta gitu ya. Kan karena masih banyak nih anak-anak muda yang memang naon sih politik, apa sih politik, untuk apa sih ikut politik. Nah, sedangkan
saat dia berbicara demikian, ketidaktahuan yang terkait politik itu bahkan akan membahayakan dirinya dan rakyatnya. Nah, jadi selain tadi harus menyerap informasi yang akurat, nah dari Kang Budi sendiri, harapan Kang Budi karena melihat hari-hari ini mendekati 2024, semangat Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045, banyak sekali nih anak-anak muda yang terjun langsung untuk ikut serta menjadi caleg-caleg yang menjadi dewan di usianya masih muda gitu. Gimana harapan dan hal-hal apa saja yang mungkin menurut Kang Budi perlu mereka perhatikan gitu? Sebenarnya ada dua perspektif kan menurut Budi terkait para pemuda yang jadi hari ini bukan partisipan, berarti ya disebutnya mungkin mereka udah ikut andil gitu ya, nah, masuk ke dalam terkait nyalek gitu kan. Karena kan minimal nyalek itu secara aturan tuh umur 21 tahun dan minimal lulus SMA ataupun MA dan lain-lain. Pada akhirnya kalau misalnya dari sudut pandang positif saya adalah emang pada akhirnya kita emang butuh generasi muda yang melek gitu, yang gak gagap teknologi. Punten, atau kalau bahasa Sundanya ampun paralun gitu ya, ampun paralun bukan berarti Budi mendiskreditkan generasi yang lebih tua gitu. Pada akhirnya cuman emang kita butuh kerja ekstra itu yang dimiliki tenaganya oleh anak muda gitu ya. Dan pemikiran anak muda ini kan masih cukup visioner, dalam artian visionernya tuh dengan realisasi karena punya tenaga yang ekstra gitu dan masih punya jiwa korsa gitu kan. Cuman negatifnya yang ditakutkannya adalah terpolarisasi ataupun disetir itu. Karena Budi mendengar beberapa kali isu pun ada banyak yang dicalonkan karena order dan lain-lain atau untuk mengisi kekosongan saja. Ya, kan ada juga mungkin pernah dengar ya, mengisi kekosongan misalnya ada salah satu partai butuh calon diisi sama anak muda untuk menarik Gen Z ataupun milenialnya. Nah itu sih yang harus dikikisnya gitu kan. Kalau Budi sangat mendukung gitu ya terkait bahwasannya generasi milenial mungkin ataupun Gen Z yang sudah berumur 21 tahun ke atas untuk nyalon legislatif dengan kompetensi, kapabilitas ataupun terukur lah gitu. Jadi nyalek bukan hanya untuk eksistensi atau wah orang penjabat nih kalau bahasa Sundanya mah gitu ya, orang pejabat nih. Karena banyak juga beberapa kali yang Budi miris maksudnya teh ini siapa gitu. Ini siapanya tuh maksudnya tuh Budi juga bukan siapa-siapa ya kan, maksudnya tuh jam terbangnya tuh sampai mana gitu. Banyak juga rekan-rekan Budi yang nyalon legislatif seumuran Budi dan Budi mendukung karena dia punya kompetensi dan kapasitas itu gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Jadi Budi sangat mendukung, cuman yang Budi titikkan satu, hati-hati gitu. Hari ini banyak gerak-gerakan politik praktis yang maksudnya kita harus mulai ya tadi secara apa ya, secara jiwa muda tuh kan ya ada jiwa korsa untuk melawan. Nah itu yang harus menjadi membentengi hal-hal negatifnya. Iya betul sih, nggak bisa dipungkiri juga bahwa ya dengan kita diskusi saat ini gitu kan, kita bisa mengingatkan bahwa jangan sampai ada calon-calon muda yang berangkatnya bukan karena dirinya sendiri, tapi karena dorongan orang lain ya, karena kepentingan oknum tertentu. Betul. Tapi kalau untuk ikut serta, Budi sendiri mendukung dengan sangat ya. Sangat mendukung bahwa ke depan memang giliran kita ya anak-anak muda yang ikut serta bisa menjadi legislatif muda yang tentunya kepentingannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Berarti ke depan ada juga ya rencana untuk jadi legislatif atau gimana? Enggak sih, belum ada ya? Belum ada, ya masih jauh sih kan kalau untuk ikut jadi aktivis politiknya gitu. Kalau untuk jadi partisipan gitu ya, ikut andil dalam pemilu, ikut andil dalam mendukung beberapa orang menurut Budi, karena ya setiap individu memiliki hak merekanya masing-masing untuk memilih, karena ini kan negara demokrasi gitu ya. Kalau sangat mendukung, jelas sangat mendukung karena di aturan pun tidak melanggar gitu. Ada yang satu hal yang menarik, semoga ini juga menjadi
ya pengetahuan kita bersama dan kekuatan bagi Kang Budi dalam bergerak sebagai aktivis. Kang, teruslah bergerak karena negara merupakan pemegang tanggung jawab utama untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Artinya, saat tadi Kang Budi berangkat dari obat-obat terlarang, resah, bagaimana mungkin negara menyiapkan 2045 menjadi Indonesia maju dengan generasi-generasi yang unggul, tapi banyak hal-hal yang saat ini tidak diperhatikan. Nah, itu harus terus diperjuangkan. Nah, tapi gerakan-gerakan yang kita bisa bilang kita berhadapan dengan oknum-oknum yang terstruktur. Nah, ini memang harus punya semangat tim yang profesional. Nah, artinya apakah Kang Budi dan teman-teman komunitas lainnya, terkadang kan gini, Kang Budi punya isu hal yang baik, tapi bagi komunitas yang lain kontradiktif, Pak, karena untuk apa udah menyerah, pesimis segala macam. Nah, menurut Kang Budi, bagi komunitas-komunitas yang ada di kota Bandung khususnya, kira-kira apa harapan Kang Budi gitu supaya kekuatan teman-teman yang ikut bergerak itu bisa semakin kuat dan didengar oleh pemerintah gitu. Mungkin untuk rekan-rekan nih, saudara-saudara yang bergerak selaku aktivis sosial, mungkin lebih melek lagi bahwasannya kita hari ini banyak urgensi yang harus kita selesaikan bersama. Bahkan yang maksudnya termasuk Budi juga nggak menutup diri, nggak menutup bahwasannya Budi itu paling suci, nggak juga gitu maksudnya. Tapi Budi juga pernah terpolarisasi dengan hal-hal yang maksudnya bersifat negatif, karena ya jadinya manusia kan dinamis ya kan. Cuman kan pada hari ini ya dinamisnya Budi ya bergerak di arah yang alhamdulillahnya positif gitu untuk menyuarakan bersama. Dan untuk rekan-rekan gerakan-gerakan yang ada di Bandung, maksudnya aktivis sosial gitu ya kan, aktivis sosial ya, dan aktivis kesehatan juga kan itu kan lebih teruntuk ke aktivis kesehatan juga ya, lebih melek lagi bahwasanya banyak hal-hal yang gak tuntas hari ini tuh ya, contohnya tadi yang sudah diceritakan. Seperti itu sudah. Nah, ini sekarang sebagai ya closing statement lah ya, untuk kita sama-sama sampaikan kepada nanti pendengar podcast Juragan. Ya, artinya kita terus berjuang menjaga nilai-nilai Pancasila itu, dan kita terus bersama-sama ingin menginformasikan agar para tokoh-tokoh publik ya pemangku kebijakan bisa berorientasi bagi kepentingan masyarakat gitu. Nah, dari Kang Budi sendiri harapannya khususnya nih, jangan berbicara dulu tingkat nasional, kota Bandung sendiri, apa yang Kang Budi harapkan menuju 2024 dan orientasi seperti apa sebaiknya pimpinan-pimpinan di kota Bandung ini terhadap komunitas-komunitas ataupun aktivis-aktivis yang akan mendatang. Pertama melihat untuk kota Bandung, pertama satu saja adalah bebas korupsi. Itu karena udah jelas sekarang Bandung yatim piatu kan. Iya kenapa? Ya yatim piatu aja. Gitu aja berarti ya, bebas korupsi ya. Karena dengan korupsi yang bisa diberantas, potensi kesejahteraan masyarakat akan meningkat gitu ya. Oke. Itu mungkin, terima kasih Kang Budi. Terima kasih juga para masyarakat ataupun pendengar Juragan Podcast. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada C59 yang sudah bersedia bersama-sama dengan Juragan Podcast menginformasikan banyak-banyak hal terkait negara Indonesia bersama dengan banyak anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. Mungkin sekian dari kami, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum.